Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Anggit. Untuk hari ini Pak Anggit akan membahas soal pendalaman materi 2 matematika. Yang pertama, di sini Pak Anggit hanya akan membahas beberapa soal saja karena ada beberapa soal yang indikatornya sama. Soal yang pertama adalah soal nomor 2. Kita baca dan perhatikan dulu soalnya. Ini adalah ada SD Negeri 1 Kiroyudan mendapat bantuan 272 box buku tulis untuk seluruh siswa. Apabila setiap box berisi 24 buah buku tulis dan setiap siswa menerima 16 buah, jumlah seluruh siswa SD Negeri 1 Kiroyudan ada. Nah, langkah pertama. Kita perhatikan soal tadi, di situ ada 272 box dan setiap box ada 24 buah. Nah, kita bikin kalimat matematikanya. Ya, yang pertama ada 272 dikali 24. Paham sampai sini kenapa dikali 24? Ya, karena satu box berisi 24 buah. Kemudian dibagi 16, karena setiap siswa menerima 16 buah buku. Oke, ketika kita sudah selesai membuat kalimat matematikanya, kita bisa mengoperasikannya. Nah, di sini 272 dikali 24 hasilnya 6.528, kemudian dibagi 16 hasilnya ada 408. Jadi seluruh siswa SD Negeri 1 Kiroyudan ada 408 orang. Oke, soal selanjutnya. Nah, yang kita bahas di sini soal nomor 5. Menurut penelitian pada tahun 1964, suhu di kutub utara mencapai 60 derajat Celcius di bawah 0. Perhatikan di sini ada kata-kata di bawah 0. Kemudian karena pemanasan global, tiap 9 tahun suhu naik rata-rata 2 derajat Celcius. Suhu di kutub utara setelah tahun 2081 diperkirakan bisa mencapai. Nah, langkah sama seperti nomor 2 ya. Yang pertama kita buat kalimat matematikanya terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita akan mencari kenaikan suhu. Nah, di sini kenaikan suhu adalah kita cari selisih tahunnya. Jadi tahun 2081 dikurangi 1964. Kemudian kita bagi 9. Kenapa? Karena kenaikan setiap 9 tahun dan naik rata-rata 2 derajat Celcius. Maka kita kalikan 2. Yang pertama kita operasikan dulu. Jadi hasil akhirnya 117 dibagi 9 dikali 2. Nah, karena kedudukan pembagian dan perkalian sama, maka kita kerjakan yang depan terlebih dahulu. Jadi 13 dikali 2. Jadi kenaikan suhu adalah 26 derajat. Ini baru kenaikannya. Yang kita cari adalah suhu di tahun 2081. Jadi suhu akhirnya adalah negatif 60. Ini adalah suhu awal tadi, karena di bawah 0 maka kita tulis negatif ditambah kenaikan suhu 26. Jadi suhu akhirnya negatif 36 derajat. Jadi suhu di tahun 2081 diperkirakan mencapai negatif 34 derajat Celcius. Soal selanjutnya. Nah, di sini kita menjumpai soal Tono menempel potongan foto persegi. Nah, kita perhatikan persegi. Ada kertas karton persegi dan kita menemui 2 buah persegi. Semua sisi foto berjarak sama ke semua sisi kertas karton. Jika luas foto 256 dan kertas karton 576 cm persegi, maka jarak. Nah, yang pertama kita cari adalah sisi karton dulu. Karena diketahui luas, maka untuk mencari sisi sebuah persegi ada di akar. Jadi akar 576 adalah 24. Kemudian kita cari sisi foto, sama seperti sisi karton, karena berbentuk persegi maka kita luasnya kita akar. Jadi sisi foto adalah 16.
Langkah selanjutnya kita cari selisih foto. Selisihnya ada 8. Tapi ini belum selesai ya, karena selisih itu berarti ada 2 sisi samping kiri dan kanan, atas dan bawah. Nah, karena dalam soal hanya ditanya jarak sisi foto ke sisi karton, berarti hanya sebelah. Jadi karena 8 adalah selisih, maka untuk mengetahui jarak sisi foto dengan sisi karton, 8 dibagi 2, hasilnya 4 cm. Paham? Belum anak-anak? Untuk soal selanjutnya, nah di sini Pak Anggit mengambil soal KPK karena kemarin kalian masih pada bingung ya untuk KPK. Nah, kita bisa cari dengan pohon faktor. Nah, yang pertama dari 86, 78, dan 63. Nah, di sini. Nah, 84 dibagi 2. Nah, kita akan bahas satu-satu dari 84. Dengan pohon faktor 84 dibagi 2 hasilnya 42. 42 dibagi 2 hasilnya 21. 21 karena sudah tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi 3 hasilnya 7. Itu juga dengan 78. Kita pertama dibagi 2 hasilnya 39. Karena 39 tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi 3. Nah, hasilnya 13. Dan 63 karena tidak bisa dibagi 2, langsung kita bagi 3. Hasilnya 21. 21 dibagi 3 hasilnya 7. Jadi kita ketemu 84 faktornya adalah 2 pangkat 2 karena di sini 2-nya ada 2 dikali 3 dikali 7. Kemudian 78, 2 dikali 3 dikali 13. Dan 63, 3 kali 3, atau bisa ditulis 3 pangkat 2 dikali 7. Nah, karena dalam soal kita membahas KPK, maka kita tulis semua yang ada di sini, dan kita pilih pangkat yang tertinggi jika sama. Jadi KPK-nya ada 2. Di sini ada 2, yang tertinggi adalah 2 pangkat 2, kemudian 3, yang tertinggi ada 3 pangkat 2, kemudian 7 dan 13. Paham untuk KPK? Nah, sekarang nomor 9. Di sini ada soal cerita. Pemerintah menugaskan dokter 28 orang, bidan 42 orang, dan 98 perawat ke beberapa kabupaten di Provinsi Papua untuk menjalankan program kesehatan. Setiap kabupaten memperoleh dokter, bidan, dan perawat yang sama. Nah, karena di sini ada keterangan memperoleh dokter, bidan, dan perawat yang sama banyak, maka kita nanti akan cari FPB. Dan di soalnya kita hanya mencari banyak dokter dan perawat yang bertugas di setiap kabupaten. Oke, yang pertama, kita cari FPB-nya. Kita faktorkan. Nah, di sini kita sudah tahu faktornya. 28, 2 kali 2 kali 7, 42, 2 kali 3 kali 7, 98, 2 kali 7 kali 7. Jadi FPB-nya. Untuk FPB kita ambil yang sama. Di sini ada 2 sama semua, kita ambil yang pangkatnya paling kecil. Dan untuk 3 cuma ada di 42 dan 7 semua sama. Kita juga ambil pangkat yang kecil. Jadi FPB-nya 2 kali 7 yaitu 14. Nah, lanjut. Kita bagi dokter dengan perawat karena yang ditanya di sini hanya dokter dan perawat. Nah, di sini untuk dokter kita bagi FPB, jadi dokternya ada 28 dibagi 14. Jadi ada 2 dokter di setiap kabupaten. Dan untuk perawat 98 dibagi 14 ada 7 perawat. Jadi jumlah dokter dan perawat ada 9 orang. Paham? Sampai sini kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, di sini kita ketemu dengan soal skala. Jadi tinggi lantai 3 pada gambar gedung 6 lantai, perhatikan ini hanya lantai 3, sedangkan gedung ada 6 lantai. Pada sketsa gambar dengan skala 1 banding 175 ada 4 cm tinggi gedung sebenarnya. Yang pertama kita cari tinggi lantai 3 sebenarnya dulu, karena di sini sudah diketahui 4, maka 4
kali 175. Jadi 4 dikalikan skala di 700 cm atau 7 meter untuk lantai 3. Padahal yang ditanya adalah gedung 6 lantai. Jadi kemudian kita cari gedung 6 lantai, tingginya yaitu 7 kali 2 karena 3 lantai itu 7, maka untuk 6 lantai tinggal kita kalikan 2. Jadi hasil akhirnya tinggi gedung 6 lantai ada 14 meter. Paham? Soal selanjutnya. Nah, ini adalah soal yang sedikit membingungkan dan sedikit susah. Di sini diketahui toko hijau menjual alat tulis dengan perbandingan. Harga pensil 2/3 spidol, harga buku 3/2 spidol. Selisih harga pensil dan spidol 800. Alif membeli 3 buah spidol. Berapa uang yang harus dibayar Alif? Oke, yang pertama, kita cari perbandingan dulu. Nah, di situ kita ketahui, kita bahas dari atas ya. Nah, pensil dibanding spidol 2 dibanding 3. Di sini ya, paham? Kemudian harga buku banding spidol. Nah, kita balik biar sejajar spidolnya. Jadi 4 banding 3. Sampai sini paham? Nah, karena di sini yang sama spidol tapi angkanya beda, maka kita kalikan. Jadi 3 kali 4, 12. Untuk jadi patokan, di sini spidol perbandingannya 12. Nah, karena tadi 3 dikali 4, maka 2 di sini juga dikali 4, jadi 8. Jadi untuk perbandingannya pensil banding spidol 8 banding 12. Nah, karena di sini buku 3, nah dari sini sejajar 4, 4 dikali 3, maka 3 juga dikali 3. Jadi perbandingan akhir pensil, spidol, dan buku adalah 8 dibanding 12 dibanding 9. Paham? Untuk yang perbandingan. Sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, langkah yang kedua. Karena diketahui selisih. Dalam soal tadi yang diketahui adalah selisih harga pensil dan spidol, maka kita juga cari selisih perbandingan. Nah, selisih perbandingannya ada 4. Nah, kemudian kita cari harga spidol dengan cara, karena perbandingan spidol tadi adalah 12 dan selisihnya 4, maka 12 dibagi per 4 dikali 8. Jadi harga satu spidol adalah 2.400. Karena Alif membeli 3 spidol, maka 3 dikali 2.400. Hasilnya, jadi uang yang harus dibayar Alif adalah Rp7.200. Nah, soal yang selanjutnya, ini soal terakhir ya. Di sini ada gerobak beserta muatannya memiliki berat 1 ton 24 kg. Di sini diketahui gerobak dengan muatan. Nah, jika berat gerobak tanpa muatan 1,56 kuintal, muatan gerobak tersebut dikemas ke dalam 28 karung. Berapa kilogram tiap karung muatan? Oke, yang pertama, biar mudah, kita jadikan kilogram semua. Nah, 1 ton 24 kilogram itu sama dengan 1024 kilo. Kemudian 1,56 kuintal sama dengan 156 kilo. Jadi, untuk mengetahui berat muatannya saja, maka kita kurangkan dulu 1024 kita kurangi 156. Kalau udah kita ketahui nanti, baru kita bagi 28 karena dikemas ke dalam 28 karung. Jadi hasilnya 868 dibagi 28. Jadi tiap karung ada 31 kilo. Paham anak-anak? Jika masih mengalami kesulitan, bisa WA Pak Anggit. Ini adalah pembahasan PM kedua. Sekian dari Pak Anggit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.